Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesar Ramadan. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan uji LSP saya yang berjudul Klasifikasi Risiko Keterlambatan Penyelesaian Perkara berdasarkan karakteristik perkara menggunakan algoritma random forest pada Pengadilan Agama Kota Bekasi tahun 2025. Latar belakang kenapa melakukan penelitian ini: satu, yaitu tingginya jumlah perkara; dua, meningkatnya jumlah perkara yang terlambat, yang dimana jumlah perkara yang masuk di tahun 2025 ini meningkat 20%, yaitu dari 4.000 ke 5.000. Dan pada Pengadilan Agama ini belum memiliki model klasifikasi dan juga belum mengetahui apa karakteristik perkara yang menyebabkan keterlambatan. Berikut adalah ringkasan identifikasi masalah. Yang tadi, tingginya jumlah perkara; dua, belum adanya model klasifikasi; ketiga, belum diketahui karakteristik perkara. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana model klasifikasi risiko dibuat untuk Pengadilan Agama menggunakan random forest; kedua, bagaimana kinerja random forest; ketiga, karakteristik perkara apa yang paling berpengaruh terhadap risiko keterlambatan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah membangun model, mengevaluasi kinerja algoritma, dan mengidentifikasi karakteristik. Manfaatnya: mendukung pembangunan penerapan machine learning, membantu penerapan data science untuk klasifikasi risiko keterlambatan perkara. Adapun batasan masalahnya, selanjutnya, untuk penelitian ini saya menggunakan metodologi CRISP-DM, yang dimana dari business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Pertama, business understanding. Di sini saya menentukan label berdasarkan aturan SEMA, yang dimana yang melebihi 150 hari itu dikategorikan risiko tinggi, kalau belum 150 hari dikategorikan risiko rendah. Adapun penentuan variabel disebutkan pada karakteristik perkara yang telah tersedia pada pendaftaran perkara. Adapun tahap penelitiannya dimulai dari original data, di data preparation, di modeling, hingga deployment. Selanjutnya, data understanding. Pertama, di load data untuk melihat bagaimana karakteristik data dan juga deskriptif data dan juga distribusi data. Selanjutnya, data preparation, yang dimana melakukan feature engineering terhadap variabel, yang dimana di sini satu, penentuan kelas target yang mana didapatkan dari tanggal putus dikurang tanggal daftar. Kedua, karena banyak jumlah kategori domisili yang ada di sini, dia ada 85, maka dilakukan persempitan dengan wilayah terdekat, sedang, dan juga jauh. Selanjutnya, feature selection, yang dimana feature selection tidak memakai semua variabel, hanya memakai jenis perkara, klasifikasi perkara, jumlah pihak, dan juga zona wilayah. Selanjutnya ada cleaning data. Setelah data dipilih, kemudian di cleaning, yang dimana di situ memeriksa missing value dan juga duplikat data, yang dimana di situ datanya tidak terdapat missing value dan juga tidak terdapat duplikat. Selanjutnya adalah data splitting, yang mana dataset dibagi menjadi tiga skema, yaitu 70-30, 80-20, dan 90-10. Selanjutnya adalah penanganan tidak keseimbangan kelas, yang dimana penanganan ini hanya dilakukan pada data latih. Peneliti menetapkan target rasio tertentu, yaitu sekitar 70% dari kelas mayoritas. Setelah dilakukan penanganan ketidakseimbangan kelas, maka dilanjutkan ke transformasi data, yang dimana data yang kategorikal diubah menjadi numerik. Yang pertama, klasifikasi dan jenis diubah menjadi one hot, dan zona wilayah diubah menjadi ordinal. Selanjutnya adalah modeling. Di sini saya menggunakan modeling ditambah dengan grid search, yang mana grid search memakai param grid 1, n estimatornya dari 100 ke 300, max dipnya 10 ke 20, dan min sampelnya 2 atau 5, min sample leaf-nya 1 atau 2, dan H parameter terbaik dan skor validation skema sebagai berikut.
Selanjutnya evaluation. Yang pertama adalah confusion matrix, yang dimana data uji kemudian dimasukkan untuk melihat hasil yang telah dilakukan di dalam modeling. Yang kedua adalah fitur importance, yang dimana melihat bagaimana fitur berkontribusi terhadap keputusan penyelesaian klasifikasi. Berikut ada confusion matrix. Model yang terbaik hasil research pada setiap skema diuji menggunakan data uji atau test set. Seperti yang dilihat di tabel, skema 90 bagi 10, 90 per 10 dipilih sebagai skema pembagian data terbaik. Pilihan ini didasarkan atas pencapaian nilai F1 score tertinggi pada kelas resiko tinggi sebesar 37%. Yang mana bisa kita lihat di Gaussian matrix, yang dimana dia berhasil mengklasifikasi risiko rendah dan benar-benar rendah yaitu 162, dan mengklasifikasi risiko tinggi benar-benar tinggi berjumlah 3. Selanjutnya fitur importance, yang dimana klasifikasi perkara cerai gugat dan jenis perkara perdata gugatan memiliki nilai fitur important yang tinggi, yang dimana berarti dua fitur tersebut adalah atribut yang berkontribusi tinggi terhadap klasifikasi risiko keterlambatan. Selanjutnya, karena akurasi kurang bagus, maka dilakukan penentuan threshold, yang mana penentuan threshold ini yang optimal menghasilkan nilai F1 score berada pada nilai threshold 0,7655, dan setelah melakukan penentuan threshold, model terbaik diimplementasikan sebagai aplikasi Streamlit. Berikut aplikasinya, yang dimana Excel dimasukkan, melakukan input, terus akan langsung diproses atau diklasifikasi menjadi risiko tinggi ataupun risiko rendah. Kesimpulan, pertama, model berhasil dibangun dengan random forest plus CRISP-DM. Kedua, skema 90/90/10 terbaik akurasi 94,29%, F1 resiko tinggi 37,50, dan fitur paling berpengaruh yaitu klasifikasi perkara cerai gugat, talak, dan jenis perkara perdata gugatan dan zona wilayah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.